Latihan ulangan, logika dan algoritma komputer. Logika berasal dari kata A. Logos, B. Logos, C. Logikas, D. Saintifika, E. Nalar. Logos. Tokoh yang pertama kali mengenalkan logika adalah A. Plato, B. Sokrates, C. Aristoteles, D. Archimedes, E. Pythagoras. Aristoteles. Pengertian penalaran logika secara deduktif adalah A. Penarikan kesimpulan bersifat khusus dari fakta-fakta yang bersifat umum. B. Penarikan kesimpulan bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus. C. Membuat fakta dari kesimpulan yang umum. D. Membuat fakta dari kesimpulan yang khusus. E. Pernyataan umum menjadi khusus. Penarikan kesimpulan bersifat khusus dari fakta-fakta yang bersifat umum. Pengertian penalaran logika secara induktif adalah A. Penarikan kesimpulan bersifat khusus dari fakta-fakta yang bersifat umum. B. Penarikan kesimpulan bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus. C. Membuat fakta dari kesimpulan yang umum. D. Membuat fakta dari kesimpulan yang khusus. E. Pernyataan umum menjadi khusus. Penarikan kesimpulan bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Berikut manfaat dari belajar logika kecuali A. Mampu berpikir, melatih, dan mengembangkan daya pemikiran. B. Mampu berpikir lurus, tepat, dan teratur, karena dapat terhindar dari kesesatan. C. Mampu berpikir sendiri. D. Mencegah dari kesesatan, dari emosi, dan prasangka. E. Mewujudkan hal abstrak yang ada di ilmu pengetahuan. Mewujudkan hal abstrak yang ada di ilmu pengetahuan. Algoritma berasal dari kata A. Logaritma, B. Logarism, C. Algorithm, D.
Algorithm. E. Arithmetic. Algorithm. Dalam menyusun suatu program, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membuat program. B. Membuat algoritma. C. Membeli komputer. D. Proses. E. Mempelajari program. Membuat algoritma. Suatu prosedur, langkah demi langkah yang pasti, untuk menyelesaikan masalah, disebut A. Proses. B. Program. C. Algoritma. D. Step. E. Finish. Algoritma. Pseudocode yang digunakan pada penulisan algoritma berupa A. Bahasa Inggris. B. Bahasa puitis. C. Bahasa pemrograman. D. Sembarang bahasa. E. IPAB. Bahasa pemrograman. Pada pembuatan program komputer, algoritma dibuat A. Sebelum pembuatan program. B. Pada saat program dibuat. C. Sesudah pembuatan program. D. Pada saat verifikasi program. E. Pada saat menginstal program. Sebelum pembuatan program. Tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam komputer adalah A. Program dalam bahasa mesin, algoritma, program dalam bahasa tingkat tinggi, operasi komputer. B. Algoritma, operasi komputer, program dalam bahasa tingkat tinggi, program dalam bahasa mesin. C. Operasi komputer, algoritma, program dalam bahasa tingkat tinggi, program dalam bahasa mesin. D. Operasi komputer, algoritma, program dalam bahasa mesin, program dalam bahasa tingkat tinggi. E. Algoritma, program dalam bahasa tingkat tinggi, program dalam bahasa mesin, operasi komputer. Algoritma, program dalam bahasa tingkat tinggi, program dalam bahasa mesin, operasi komputer. Diketahui bahwa kantong P kosong, kantong Q berisi 10 buah kelereng, dan kantong R berisi 15 kelereng. Apabila yang terbawa hanya sebuah kantong, dan dikatakan bukan kantong P yang terbawa, maka jumlah kelereng yang terbawa adalah A. 10.
B. 15. C. 10 atau 15. D. 10 dan 15. E. Kosong. 10 dan 15. Diberikan suatu algoritma, apabila warna merah, maka jadi hijau. Apabila warna hijau, maka jadi putih. Selain warna merah dan hijau, maka jadi ungu. Jika kondisi input warna adalah hitam, maka warna jadi A. Merah, B. Ungu, C. Hijau, D. Putih, E. Abu-abu. Ungu. Notasi flowchart yang menandai persiapan dalam menangani masalah adalah notasi A. Belah ketupat, B. Segi empat, C. Elips atau oval, D. Segi enam, E. Lingkaran bernomor. Segi enam. Berikut penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Premis umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Premis khusus. Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan. Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kesimpulan tersebut adalah penalaran. A. Deduktif. B. Induktif. C. Silogisme. D. Logis. E. Masuk akal. Deduktif. Diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah adalah pengertian. A. Bagan kotak. B. Bagan alir. C. Bagan grafis. D. Bagan simbol. E. Bagan proses. Bagan alir. Pada pembuatan flowchart atau bagan alir, simbol untuk proses inisiasi atau pemberian harga awal atau persiapan direpresentasikan dengan bentuk A. Elips atau oval, B. Jajaran genjang, C. Belah ketupat, D. Segi enam, E. Segi empat. Segi enam. Perhatikanlah algoritma berikut. 1. V sama dengan 3,14.
K adalah keliling, L adalah luas, dan R adalah radius. 2. Input R. 3. Hitung K dan L. K sama dengan 2 kali V kali R. L sama dengan V kali R pangkat 2. 4. Print K dan L. Algoritma di atas adalah untuk A. Menghitung luas lingkaran. B. Menghitung keliling lingkaran. C. Menghitung luas dan keliling lingkaran. D. Menghitung radius. E. Menghitung V. Menghitung luas dan keliling lingkaran. Perhatikanlah gambar flowchart berikut. Bentuk pada flowchart dengan jenis decision ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. 3. Perhatikanlah gambar flowchart berikut. Gambar tersebut merupakan flowchart untuk menghitung A. Luas segi 4. B. Keliling lingkaran. C. Luas jajaran genjang. D. Luas segi 3. E. Kehidupan sehari-hari. Luas segi 3.